Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul majlis Al-Habib Ali Al-Idrus. Yang saya cintai, yang saya muliakan guru kita Al-Habib Ahmad Al-Aidid. Yang saya cintai, yang saya muliakan Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Attas, beserta segenap para habaib, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, beserta seluruh jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka milad majlis zikir birrul walidain. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat-ayat yang dimana Allah kadang memakai dhamir ana dan kadang memakai dhamir nahnu. Kadang Allah memakai khalaqtu dan kadang Allah memakai khalaqna. Ketika Allah Subhanahu wa taala memakai khalaqna dan kami ciptakan khalaqnal insan, dan kami ciptakan manusia-manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai khalaqna, yaitu dhamir nahnu, kami ciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala memakai kami, kenapa? Dua sebab. Yang pertama, untuk menunjukkan keagungan, untuk menunjukkan kebesaran. Yang kedua, karena Allah mengturut ikut sertakan beberapa makhluk di dalam penciptaan manusia tersebut. Contoh, lahirnya kita. Tidak mungkin kita ada tanpa adanya bapak dan ibu kita. Maka keikutsertaan itulah Allah Subhanahu wa taala memakai kata khalaqna. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, sebagaimana dalam hadis yang telah sering kita dengar, yakni ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Keridhaan Allah terdapat di dalam keridhaan orang tua, sedangkan kemurkaan Allah terdapat di dalam kemurkaan orang tua. Walaupun kalian sholat sampai kalian sholat ribuan tahun, walaupun kalian sujud sampai dahi kalian hancur, walaupun kalian ruku sampai badan kalian seperti busur panah, walaupun kalian berpuasa sampai badan kalian kurus tinggal tulang, walaupun kalian sedekah sampai harta kalian habis, walaupun kalian haji 99 kali, tapi kalau tidak mendapatkan keridhaan orang tua, jangan harap kalian mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah meletakkan keridhaan kepada seorang anak melalui keridhaan orang tuanya. Allah meletakkan keridhaan terhadap seorang murid melalui keridhaan gurunya, dan Allah meletakkan keridhaan terhadap seorang istri melalui keridhaan suaminya. Oleh karenanya, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Pertama, kepada ibu kalian. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, setelah aku berbakti kepadamu, setelah aku melayanimu, setelah aku mencintaimu, siapa yang harus aku layani? Siapa yang harus aku berbuat baik kepadanya ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Setelah ibuku siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 3 kali Rasulullah SAW menyebut nama seorang ibu. Saudara-saudara sekalian, ibu kita yang melahirkan kita, ibu kita yang dimana selama 9 bulan kita berada di dalam perut ibu kita, kemana-mana kita dibawa, kemanapun dia pergi kita dibawa, apa yang dia makan kita makan, apa yang dia minum kita minum. Saudara-saudara, jangankan ketika ibu kita mengorbankan jiwa dan nyawanya untuk melahirkan kita, jangankan dia melahirkan kita,
yang dimana ketika melahirkan itu berapa banyak urat-urat dia yang putus ketika melahirkan kita. Jangankan ketika seorang ibu kita melahirkan kita, itu terlalu jauh. Satu kali hentakan kaki kita ketika berada dalam perut ibu, kita pernah kita pernah menyenggol kaki kita, menendang perut ibu kita. Satu kali tendangan kaki kita tersebut tidak bisa kita balas walaupun kita berikan surga dan isinya kepada ibunya kita. Satu kali hentakan kaki seorang anak yang ada dalam perut ibunya tidak bisa dibalas walaupun diberi surga beserta isinya. Maka bagaimana kita akan membalas jasa seorang ibu yang telah melahirkan kita, yang telah menjadi sebab adanya kita di dunia ini. Oleh karenanya, berbuatlah baik kalian kepada kedua orang tua kalian, lemah lembutlah kalian kepada bapak ibu kalian. Kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk selalu taat kepada perintah kedua orang tua selama perintah tersebut bukanlah perintah bermaksiat kepada Allah. Sebab la ta'ata lil mahluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.